atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrows, heals the wounds, and drives away his fear. Must Jesus bear the cross alone, and all the world go free? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home.
这殿就是你们。 Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《教会唯一根基》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dasar gereja yang esa. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat dan penyertaan Engkau sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk boleh beribadah dan juga melayani Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada hari ini kami boleh merayakan HUT GMI Titus yang ke-25. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai gereja ini selama 25 tahun. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan menyertai GMI Titus untuk kedepannya agar boleh menjadi lebih maju lagi dan boleh menjadi alat untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan menolong agar setiap dari kami boleh mengikuti ibadah dengan serius dan fokus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《永久磐石》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Batu Zaman yang Teguh.
谢弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来一起读一段经文，在民数记14章19节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca untuk perikop firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 14 ayat 19. 我们一起来念。求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. 我们一起来祷告。这杯天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的慈爱怜悯，让我们今天早上能够一同来到你面前来敬拜你。主啊，特别今天早上我们能够一起来庆祝你的圣殿25周年纪念，感谢你带领我们能够走到在这个25年里面，让我们看见你的慈爱怜悯，让我们看见你的带领。虽然在这个25年里面的风波里面，我们知道主你仍然与我们同在。主，今天早上我们要以感恩的心来庆祝，来领受你的大恩典。首先，主，我们求主再一次接受你的宝血，接受你的牺牲的爱，求你洗净我们一切的过犯。我们知道，我们也承认我们是个罪人，我们常常在我们每一天的日子里头做了不该做的事情，我们常常得罪主，也得罪别人。主啊，很多时候是因为环境，因为是作为的弟兄姐妹，使到我们跌倒。主啊，求主帮助我们，给我们力量，也教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。天父上帝，很多时候就是因为我们自己的自以为聪明、自高自大，使到我们不听你的话，忽略了你的存在，甚至忽略了你的大能。天父上帝，谢谢你，今天你再一次给我们机会来认罪。主啊，也教导我们，让我们有一个悔改的心，远离罪恶的心，也求主不断的来塑造我们的生命，改变我们，更新我们，使我们的生命完全是属于你的。谢谢主，我们将我们的生命完全交在主的手中，求你自己来掌权。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tak berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我我信信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。 Mari kita berresponsoria. 基督为房角石，并且来传和平的福音，给你们远处的人，也给那近处的人。 因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。 Kristus sebagai penjuru.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena apa yang dia katakan kedua pihak adalah satu roh oleh jalan masuk pada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan majelis untuk mempersembahkan sebuah pujian. Begitu besar
Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-25 GMI Gracia Jemaat Titus Titik Kuning. Kiranya di tahun yang baru kita semakin giat melayani Tuhan dan berkarya bagi Allah. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong Pimi berkati, biarlah di dalam perayaan ulang tahun ke-25 GMI Gracia Jemaat Titus Titik Kuning ini semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, di hari-hari sebelumnya Tuhan sudah menolong, memberkati. Untuk tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang, Tuhan juga akan menyertai dan memberkati. Bapa, pimpin berkati pada saat kami merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, mencelikkan mata rohani kami. Sehingga kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Kami boleh menaati seperti apa yang Tuhan inginkan kami menaati kebenaran firman-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku yang berisi sebuah kesaksian. Kesaksian ini berbicara demikian. Suatu hari saya pergi ke Bandung. Sebagaimana orang Kristen setiap hari Minggu kalau tidak pergi ke gereja, sepertinya hati ada merasa kurang sesuatu. Oleh sebab itulah saya masuk ke sebuah gereja. Saya memilih tempat duduk yang agak belakang. Dan saya ketika duduk seperti biasa saya bersaat teduh sejenak. Namun astaga, ketika saya menyadari bahwa gereja ini sepertinya tidak ada kata sambutan, tidak ada puji-pujian, tidak ada khotbah, dan langsung mengumpulkan persembahan. Oleh karena kantong persembahan sudah berada di depan saya dengan terpaksa mengeluarkan selembar uang kecil dan menaruhnya di dalam kantong persembahan. Hati saya merasa tidak nyaman waktu itu. Setelah selesai ibadah, ada acara salam-salaman dengan orang di sekitar saya. Pada saat itu saya bertanya kepada seorang bapak yang duduk tepat di samping saya. Saya bertanya, "Om, gereja ini gereja apa ya?" Lalu om itu agak heran berkata, "Ini gereja Injili." Lalu saya bertanya, "Kenapa gereja Injili beda dengan gereja lainnya? Sepertinya gereja ini tidak ada nyanyi lagu puji-pujian, tidak ada khotbah, langsung kumpulkan persembahan." Lalu bapak yang mendengar perkataan saya, dia langsung tersenyum dan berkata, "Wong bapak dari tadi duduk, langsung tertidur sampai kumpul persembahan baru terbangun." Bapak ibu saudara yang terkasih, kisah ini saya tidak tahu apakah benar terjadi atau tidak. Tetapi seringkali banyak orang Kristen datang beribadah ke gereja punya juga kondisi yang sama. Maksud saya, ketika datang beribadah, mereka melihat sesuatu yang sepertinya kurang nyaman, kurang berkenan di hati. Tetapi setelah usut demi usut, masalahnya bukan pada ibadah gereja, masalahnya pada diri sendiri. Bapak ibu saudara yang terkasih, ketika kita beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya, inilah yang kita sebut sebagai keluarga rohani kita, keluarga Allah. Oleh sebab itu tema yang diberikan bagi saya pada pagi hari ini adalah tentang keluarga Allah. Dari tema ini kita akan bersama-sama menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sikap yang bagaimanakah
yang harusnya kita lakukan sebagai anggota keluarga Allah? Pertanyaan kedua, apabila diperhadapkan pada masalah dalam keluarga Allah, hal apakah yang bisa membuat kita tetap eksis dan bersatu di dalamnya? Dua pertanyaan inilah yang akan mengantar kita untuk bagaimana melihat di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 16. Kisah Rasul 28 ayat 11 sampai 16. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami ke Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu kuatlah hatinya. Ayat 16, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Saudara-saudari, pasal 28 merupakan pasal terakhir daripada Kisah Para Rasul. Dalam pasal demi pasal daripada kitab ini, kita bisa melihat perjuangan seorang pelayan Tuhan yang luar biasa yang bernama Paulus. Dan perjuangan yang dialami oleh Paulus itu bukan perjuangan yang biasa-biasa, tetapi perjuangan yang penuh dengan tantangan. Sampai di penghujung kitab ini, kita juga bisa mengkisahkan di mana Paulus berjuang sebagai tahanan luar di bawah pengawasan dan pengawalan para penjaga yang sangat ketat. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika Paulus diperhadapkan tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan di dalam kehidupan dia, apa yang membuat dia bisa bertahan sampai akhir kehidupan dalam kerohanian dia? Selain daripada penyertaan Tuhan, apa yang membuat Paulus memiliki kekuatan untuk bisa mengakhiri pelayanannya dengan baik? Sebagai tawanan, perjalanan Paulus melewati laut harus juga melewati secara berminggu-minggu lamanya. Kali ini perjalanan Paulus cukup lancar. Padahal sebelumnya Paulus bersama-sama dengan rombongan yang ada menghadapi badai yang dahsyat. Ketika mereka singgah di satu tempat yang bernama Sirakusa, di sana mereka tinggal selama 3 hari lamanya. Dan kita bisa melihat ada sebuah perjalanan yang penuh petualangan. Pengalaman yang mereka hadapi itu membuat mereka berhenti dari satu pulau ke pulau yang lain. Mereka bisa berkenalan dengan penduduk-penduduk setempat yang ada. Dan kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, mereka menyusuri pantai. Kenapa? Karena sebelumnya mereka pernah menghadapi badai yang dahsyat. Pengalaman mereka mengajarkan kepada mereka supaya jangan sampai jatuh kepada kondisi yang sama. Firman Tuhan memberitahu pada kita ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Puteoli, sebuah tempat yang sangat asing. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca ini, banyak tempat yang sepertinya jarang disebutkan di dalam Alkitab. Termasuk tempat yang bernama Puteoli ini. Kalau kita membaca seluruh isi Alkitab, hanya ayat firman Tuhan ini yang mencatat tempat yang bernama Puteoli ini.
Namun justru di daerah yang begitu asing dan tidak terkenal inilah Rasul Paulus bertemu dengan anggota-anggota jemaat lainnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Paulus bertemu dengan orang-orang di Korintus, di Filipi, ini sesuatu yang biasa. Tetapi di tempat yang asing, tempat yang sepertinya jarang didengar, di sana ada umat Tuhan yang menyambut Paulus. Ini sesuatu yang patut kita perhatikan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah sebuah kebahagiaan seorang pelayan Tuhan. Kita sebagai saudara seiman, dimanapun kita berada, kita memiliki keluarga secara rohani yang siap untuk bagaimana hadir, menghibur, dan menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Alkitab tidak memberitahu kepada kita Puteoli ini siapa yang merintisnya. Siapa yang pertama sekali mengabarkan Injil di sana. Alkitab tidak memberitahu kepada kita akan hal ini. Tetapi satu hal yang pasti, ketika mereka berjumpa dengan Paulus, mereka bukan saja bersuka cita, bahkan mereka mengundang Paulus untuk tinggal bersama dengan mereka 7 hari lamanya. Saudara yang terkasih, Paulus pada saat itu statusnya apa? Tawanan, tahanan. Kalau Paulus seorang yang bebas, seorang hamba Tuhan yang terkenal, lalu disambut itu mungkin sesuatu yang biasa. Tetapi status waktu itu Paulus adalah seorang tawanan, seorang tahanan. Tetapi perhatikan baik-baik. Rasul Paulus sadar bahwa dia sebagai seorang tahanan, sebagai tawanan. Oleh karena apa? Pemberitaan Injil Kristus di dalam pelayanan, bukan oleh karena dia melakukan sebuah kejahatan. Sehingga hati nurani dia begitu damai, hati nurani dia begitu tenang, karena dia menjadi seorang tahanan, bukan oleh karena kesalahan atau kejahatan. Dan ketika hati nuraninya damai dan penuh sukacita, saya yakin dan percaya orang-orang masyarakat saudara seiman juga mengetahui kondisi hal ini. Sehingga saudara seiman bagaimana bisa menyambut Rasul Paulus sedemikian rupa. Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan dengan saudara seiman dimanapun berada, ini sebuah penghiburan bahwa kita memiliki keluarga rohani. Saya masih ingat sekali ketika gereja kita, GMI Gracia diundang paduan suara bersama dengan paduan suara Chamber Choir ke Korea untuk mengadakan konser. Kami bisa melihat dan merasakan bagaimana gereja di Korea bersama dengan hamba Tuhan majelis menyambut kami sedemikian rupa. Dan di dalam perkataan daripada gembala sidangnya, Pendeta Hong waktu itu mengatakan kita ini saudara. Kita ini sekeluarga, saudara seiman. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian kita harus menyadari bahwa ketika kita sebagai umat Tuhan yang percaya pada Kristus, dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, itulah keluarga kita. Ketika saya studi belajar bahasa Mandarin di Tiongkok, sebagai mahasiswa, saya kuliah di sana dan waktu itu gigi saya sakit. Akhirnya saya berkunjung ke seorang dokter gigi di dekat kampus sekolah saya. Dan ternyata dokter ini pun adalah seorang Kristen. Entah bagaimana kami bincang-bincang dan dia tahu saya ini pendeta. Dan ketika saya mengobati gigi saya waktu itu harus berkunjung beberapa kali. Itu bahasa Hokkiennya ban ge kinah. Ya, itu bahasa Indonesianya nggak tahu bagaimana menjelaskannya ya. Cabut syaraf gigi kira-kira kita begitu ya. Jadi saya harus berkunjung bolak-balik ke sana untuk mengobati gigi saya. Tetapi saudara-saudari, perlu saya sampaikan di sini adalah
Ketika saya mengobati gigi saya sampai sembuh, bahkan sembuh sampai sekarang ini, 1 sen pun dia tidak mengutip uang daripada saya. Ini sesuatu yang di luar dugaan saya. Saya tidak tahu bahwa dia tidak mau menerima biaya pengobatan daripada gigi saya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap kita umat Tuhan, khususnya kita sebagai pelayan Tuhan, memang kita tidak bisa terhindar yang namanya kesulitan hidup di dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang kita harus sadari, bahwa ada sukacita yang menyertai. Ada penghiburan kekuatan daripada saudara seiman yang bersama-sama dengan kita. Sama seperti Paulus. Oleh sebab itulah Paulus dengan lugas mengatakan, dia mengucap syukur kepada Allah dan kuatlah hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga dalam Tuhan adalah pemberian yang daripada Allah. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tentukan bagi kita untuk saling menghibur dan menguatkan. Menjadi seorang pengikut Kristus, kita butuh sahabat, kita butuh teman, kita butuh keluarga secara rohani. Pelayanan di GMI Gracia Merak Jingga, hal yang menjadi ujung tombak pelayanan adalah pelayanan cell group. Melalui pelayanan cell group kita merintis pembukaan pos PI. Ya, ada pos PI di daerah tertentu, kita utus 2 atau 3 cell group untuk melayani di sana. Kita sampai dalam 2 tahun kita buka 5 pos pelayanan yang ada. Cell group juga memperhatikan satu jemaat dengan yang jemaat yang lain. Kami hamba-hamba Tuhan akhirnya juga masuk ke tengah-tengah keluarga daripada jemaat Tuhan. Setiap bulan kami berkumpul dari satu keluarga ke keluarga yang lain untuk berkenalan, untuk berhubungan, untuk menjalin relasi yang sungguh indah. Kadang-kadang saya melihat ketika acara cell group, hamba Tuhan pimpin ataupun ketua cell group pimpin hanya 1 jam selesai. Tetapi acara ramah-tamahnya itu bisa melampaui acara cell group. Bisa 2 jam, 3 jam. Kadangkala kalau tidak kita ajak mereka pulang, bubar, itu enggak bubar. Itu menunjukkan apa? Satu sukacita, kebersamaan sesama saudara seiman. Baru-baru ini GMI Gracia Merak Jingga di masa pandemi ini mengadakan gerakan vaksin untuk lansia. Bagaimana kita bisa memberitahu kepada jemaat kita yang tersebar kemana-mana? Ujung tombaknya adalah melalui cell group. Kita memberitahu pada ketua cell group dan ketua cell group menyampaikan pada seluruh anggota. Sehingga ada sekitar 200-an para lansia dan juga orang tua jemaat kita, mereka bisa menerima vaksin dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan memiliki sahabat, saudara seiman di tengah-tengah keluarga rohani kita di dalam gereja. Memang benar, di dalam gereja karakter orang berbeda-beda. Latar belakang keluarga juga berbeda-beda. Tetapi satu hal itu harus kita ketahui. Kesalahpahaman, perbedaan yang ada bukan berarti membuat kita harus berpisah. Sama seperti kita seringkali mengunyah makanan, lidah dengan gigi kadangkala bisa tergigit. Pipi kita kadang-kadang juga bisa tergigit oleh gigi. Padahal mereka bertumbuh bersama-sama, dilahirkan bersama-sama, dibesarkan bersama-sama, berada bersama-sama di dalam mulut kita. Tetapi tidak bisa dihindari kondisi yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sebagai penutup di dalam renungan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita belajar sebuah filosofi Landa. Ya, filosofi Landa. Suatu hari di musim salju yang amat dingin, begitu banyak binatang yang mati karena cuaca dan juga suhu yang teramat ekstrim itu. Di suatu tempat tinggallah sekelompok landak. Mereka tinggal secara berkelompok dalam sebuah gua untuk mencari kehangatan. Para landak berusaha saling berdekatan satu dengan yang lain untuk mendapatkan kehangatan.
Namun saat mereka berdekatan, rupanya duri-duri mereka yang tajam saling melukai. Setelah beberapa saat, para landak memutuskan untuk menjaga jarak karena terluka oleh duri tersebut. Akhirnya mereka harus kembali merasakan kedinginan yang luar biasa, bahkan hampir mati. Mereka sadar mereka berada di antara dua pilihan. Bersatu bersama-sama namun bisa terluka, atau berdiri masing-masing tetapi mati kedinginan. Bapak Ibu Saudara, jika Anda dan saya sebagai landak yang berada pada saat itu, kita akan memilih pilihan yang mana? Landak yang bijaksana, dia pasti akan memutuskan untuk berkumpul dan berdekatan kembali. Mereka pun belajar untuk hidup menghadapi luka-luka kecil karena saling berdekatan itu. Tetapi di lain pihak, kehangatan itu telah menyelamatkan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup bersama-sama dalam keluarga Allah, bersama bersekutu dengan saudara seiman, kita tidak bisa terhindar dengan namanya gesekan yang ada. Namun alangkah sayangnya, guna menghindari gesekan yang ada, mengorbankan hal yang jauh lebih penting, yakni apa? Kehidupan kerohanian kita serta pertumbuhan iman secara bersama-sama. Di dalam keluarga Allah mungkin saja ada hal-hal kecil yang sempat membuat kita bisa terluka. Tetapi percayalah, keluarga Allah memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Mari kita hadapi luka-luka kecil yang mungkin saja bisa terjadi demi menjaga kelangsungan hidup kerohanian kita untuk terus bertumbuh. Kiranya di tahun yang baru, ulang tahun daripada ke-25, GMI Gracia Jemaat Titus Titik Kuning membentuk satu keluarga Allah yang kuat, yang kokoh, yang sesama-sama saling bertumbuh, sekalipun ada duri-duri kecil yang bisa saling melukai. Ya, Tuhan menolong kita dan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih di waktu yang singkat pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga Allah. Kami bersyukur Bapa untuk saudara seiman yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk bersama-sama bersekutu dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Dan kami boleh juga saling melayani. Ketika ada permasalahan, kesalahpahaman yang terjadi, itu bukan alasan bagi kami untuk berpisah satu dengan yang lain. Karena kami tahu Bapa, di dalam persekutuan di dalam Tuhan, kami melihat murid-murid Tuhan Yesus satu dengan yang lain, kadangkala mereka juga bisa berselisih paham. Tetapi mereka tetap dipersatukan menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus. Tuhan tolong pimpin berkati gereja-Mu di tempat ini, agar boleh terus bertumbuh dan melayani, menjaga kesatuan untuk hidup kerohanian yang boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang melayani, berkati juga setiap majelis dan jemaat untuk bekerja sama menumbuh kembangkan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan surga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 我们一起来唱第3首诗歌，快乐家庭来回应上帝的话，一边守奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Keluarga senang untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《基督化家庭》。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian keluarga Kristen. Untuk Solomi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Secara khusus kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama merayakan atau memperingati hari jadi gereja kita yang ke-25 tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak DNS, Pendeta Yufendi, yang sudah berkenan memberitakan ataupun men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, yaitu keluarga Allah. Mengatakan kepada kita ini bahwa kita ini adalah keluarga Allah, adalah warga kerajaan Allah. Biarlah kita tetap bersatu bersama-sama melayani untuk mengembangkan gereja Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pendeta Yufendi. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga maupun pelayanan Bapak ke depannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama masa pandemi ini di dalam acara ibadah umum kita ada kuis berhadiah. Saya menghimbau kepada kita, marilah kita mengikutinya, tetapi marilah kita mengikutinya dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Karena kuis ibadah hanya ada setelah warta. Jadi dengan satu tujuan agar kita lebih semangat, lebih serius mengikuti setiap ibadah yang ada. Nah, kuis berhadiah ini tentu ada syaratnya, di mana yang pertama jawaban harus benar semua. Dua, hanya berlaku bagi kita yang mengikuti ibadah tepat waktu hari Minggu pagi jam 10. Dan yang ketiga, jawaban kuis wajib dikumpulkan maksimal 15 menit selesai ibadah. Jadi marilah kita sama-sama lebih semangat di dalam mengikuti ibadah setiap hari Minggu maupun juga persekutuan-persekutuan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita hingga pada hari ini, marilah kita memberikan yang terbaik di dalam setiap persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang memakai aplikasi OVO juga bisa mentransfernya ke OVO dengan nomor 081263573666 atas nama Mariana juga. Kiranya bagi kita yang sungguh-sungguh memberikan persembahan dengan ikhlas, percayalah Tuhan pasti akan memberkati secara berlimpah lagi. Nah, kami tidak jemu-jemunya untuk menghimbau kepada jemaat sekalian mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Kita akan memuji Tuhan bersama, kemudian belajar firman Tuhan dan juga berdoa bersama-sama. Kiranya melalui persekutuan doa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita terus diberkati, diberikan kekuatan dan dihibur terlebih di masa pandemi ini. Bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, marilah terus menghimbau kepada mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang cukup mengasihkan dan juga ada kuis berhadiahnya. Jadi biarlah anak-anak kecil kita dari kecil sudah diingatkan, sudah dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka terus mengenal Tuhan hingga pada dewasanya nanti. Dan bagi kita yang di rumah juga punya muda-mudi dari tingkat SMA maupun yang sudah bekerja, marilah kita sebagai orang tua untuk mengingatkan mereka, menghimbau mereka mengikuti kegiatan-kegiatan muda-mudi setiap hari Minggu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Tea melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet ataupun situs YouTube. Dan biarlah muda-mudi juga semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena pandemi yang belum berakhir, bahkan ada berita adanya varian baru yang lebih berbahaya lagi, maka oleh sebab itu marilah kita terus berhati-hati, waspada dan sadar diri. Dan terlebih marilah kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat, pemerintah adalah wakil Allah. Jadi jika kita melawan pemerintah, kita juga melawan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita selalu jaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker, face shield, dan juga rajin cuci tangan setiap waktu ya. Kemudian makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan juga saya tahu mengerti bahwa di dalam kesibukan kita sehari-hari, marilah kita tidak lupa untuk
berolahraga. Dengan demikian stamina tubuh kita bisa tetap terjaga dan imun kita juga bisa tetap kuat. Dan untuk sementara marilah kita tetap bersabar dan menahan diri untuk tidak sering berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, itu juga menjaga kesehatan orang lain. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat untuk kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Let's party, party, let's party, party。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂。年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 祝你生
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Let's party, party, let's party, party。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂。年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Germi Titus. Kiranya di bertambahnya usia ini kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kerohanian untuk memuliakan Tuhan. Tentunya di acara ulang tahun ini ada banyak acara yang seru-seru juga, dan sayang sekali kalau kita lewatkan bersama-sama. Bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian, tarian dari komisi-komisi yang ada di GMI Titus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari gembala kita yang tercinta, mari kita menyaksikan terlebih dahulu persembahan tarian dan lagu dari anak-anak sekolah minggu kita yang terkasih. Thank you.
kita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat Titus yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Wirawanto, Gembala Sidang GMI Titus Titik Kuning. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Metodis Indonesia Jemaat Titus Titik Kuning yang ke-25 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja kita dan Tuhan memakai kita sebagai tubuhnya untuk melayani Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan di dalam pelayanan kita bersama, gerejanya akan terus dibangkitkan. Terlebih kita terus akan berusaha bekerja sama-sama untuk menjangkau lebih banyak jiwa secara khusus di sekitar Titik Kuning ini, sehingga GMI Jemaat Titus terus berkembang dan terlebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetap saksikan acara ini sampai habis karena kita masih punya acara-acara yang dimeriahkan oleh setiap komisi. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tarian dari PKMI 11. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita hari ini kita boleh merayakan HUT GMI Titus yang ke-25. Tahun ini adalah tahun yang istimewa, di mana kita merayakan HUT GMI Titus yang ke-25 secara online via aplikasi YouTube. Tahun ini juga saya tidak akan mengulang kembali cerita mengenai sejarah berdirinya GMI Titus, tapi saya akan menceritakan sedikit asal mula kenapa GMI di tempat ini diberi nama Titus. Nama ini bukan ide dari saya, tapi ini adalah pesan dari Ibu Kurniati Juang. Beliau yang secara pribadi dan langsung mengatakan kepada saya, bila suatu saat nanti di Titik Kuning berdiri gereja yang sudah mandiri, maka sebaiknya diberi nama Titus. Mendengar pesan Ibu Juang, saya setelah kembali ke rumah, saya kembali membaca kitab Titus. Di dalamnya saya melihat kitab Titus ini berisi tentang mengatur tentang
kehidupan berjemaat. Teman-teman sekalian, perjalanan 25 tahun tentu bukan hal yang mudah. Banyak suka dan duka, tantangan, silih berganti yang dihadapi oleh gereja di tempat ini. Namun satu hal yang tetap harus kita ingat, seperti masa-masa lalu Tuhan tetap menolong, menguatkan, dan menyertai pelayanan di tempat ini, begitu juga janji Tuhan untuk jemaat Titus di hari-hari ke depannya. Marilah kita boleh tetap bersatu hati, tetap setia melayani Tuhan ke depannya. Di hari ulang tahun GMI Titus yang ke-25 kali ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dengan satu ayat Alkitab yang juga mau saya sharingkan kepada kita semua, yaitu yang tertulis di kitab Titus pasal 2 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jemaat dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kita untuk hari-hari ke depan kita, karena kita tetap semangat melayani, tetap setia sampai akhir hidup kita melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun GMI Titus, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Nah saudara yang terkasih, masih ada acara yang seru lagi untuk kita saksikan. Pasti semua senang kan melihat anak-anak remaja pemuda yang sangat pandai di dalam menari. Yuk kita sama-sama menyaksikan persembahan tarian dari Boys Brigade Cabang 20. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. I press my mark across, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm treading my sorrow, I'm treading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm treading my sickness, I'm treading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua Majelis kita, yaitu Ibu Susi. Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GMI Gratia Jemaat Titus yang ke-25. Puji Tuhan, Gereja GMI Gratia Titus boleh sampai usia yang ke-25. Itu semua adalah berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan ucapan selamat ulang tahun ini juga saya ucapkan kepada seluruh hamba Tuhan, majelis, seluruh pekerja gereja, dan juga jemaat di GMI Gratia Titus. Semoga gereja GMI Gratia Titus boleh menjadi terang dan garam, boleh semakin bertumbuh, dan juga boleh lebih menjangkau banyak jiwa-jiwa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun GMI Gratia Titus.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tadi di awal kita sudah menyaksikan anak-anak sekolah minggu kita mempersembahkan pujian dan tarian. Sekarang kita akan menyaksikan guru-guru sekolah minggu juga mempersembahkan pujian dan tarian. Dipersilahkan. Semoga gereja kita semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin kompak, semakin maju, semakin banyak jiwa-jiwa, menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. God bless! Nah saudara, acara puncak kita hari ini adalah pemotongan kue dari para majelis kita. To
Hamba Tuhan Gemi Gratia Jemaat Titus mengucapkan selamat ulang tahun Gemi Gratia Jemaat Titus Titik Kuning yang ke-25 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati gerejanya untuk Kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yes! Nah saudara, sekian acara HUT GMI Titus yang ke-25. Kiranya kita semua bersuka cita dan terus diberkati oleh Tuhan.